Pemirsa, ramai polemik AKBP Bintoro mengungkap cerita sadis dua tersangka kejahatan seksual dan pembunuhan di sebuah hotel di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada April 2024. Terungkap dua tersangka Arif Nugroho dan Bayu Hartanto mencekoki remaja putri di bawah umur dengan obat-obatan dan melakukan kejahatan seksual. Korban akhirnya tewas. Polisi menjerat dua tersangka dengan 3 pasal berlapis. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 338 pembunuhan 15 tahun penjara, pencabulan dan eksploitasi anak 15 tahun penjara, serta kepemilikan senjata api 20 tahun penjara. Mengapa dua tersangka dengan teganya menghabisi korban remaja putri di bawah umur? Apa motivasi dari para pelaku? Sudah bersama kami pengamat kepolisian Bambang Rukminto yang saat ini berada di studio. Selamat petang Mas Bambang. Dan juga ada psikolog klinis Melissa Grace. Selamat petang Mbak Lisa. Iya, selamat petang Windy dan Aditya dan juga Bapak. Ya, pertama-tama kami ingin langsung saja menanyakan kepada Mas Bambang. Mas Bambang, ini kan kasusnya melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, melakukan pembunuhan dan juga melakukan penyuapan. Ini bagaimana Anda melihatnya? Iya, saya melihat ini kejahatan yang luar biasa ya, apalagi menyangkut seorang anak gitu, seorang remaja di bawah umur gitu. Tentu pasalnya yang dikenakan tentu akan berlapis, ya. Mulai dari pembunuhan yang pasti pembunuhan dengan sengaja. Dan bisa saja dinaikkan lagi pembunuhan berencana karena kan ada upaya-upaya yang direncanakan tentunya dalam melakukan pembunuhan di sini seperti itu. Makanya hukuman bagi mereka yang melakukan pembunuhan dengan kesengajaan, dengan berencana ini tentu bisa berlapis dan hukumannya juga sangat tinggi, bisa hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati seperti itu. Baik, saya ingin ke Mbak Lisa terlebih dahulu. Mbak Lisa, ini ketika kita melihat kasus ini, modus open BO, kemudian di situ ada mencekoki korban dengan narkoba di situ. Anda melihatnya apakah memang berkaitan antara narkoba, kemudian ada kejahatan seksualitas di situ? Apakah ini sesuatu yang mempunyai kaitan, Mbak, ketika kita berbicara soal kejahatan? Oke, baik. Karena saya adalah psikolog klinis, jadi saya coba untuk melihat kasus ini dari background ilmu yang saya tahu ya sebagai psikolog klinis gitu. Jadi kalau kita bicara tentang perilaku individu itu bisa sangat kompleks tentunya. Untuk tepatnya kita perlu melakukan asesmen psikologis terhadap individu yang terkait gitu, yang bersangkutan. Tetapi kalau melihat kasus ini bahwa tema besarnya adalah ada sekelompok pria gitu yang melakukan tindakan kriminal yang kemudian berujung kematian gitu pada gadis di bawah umur. Nah, mungkin kita bisa lihat dari sekelompok pria ini, apakah semuanya ini berperan sebagai inisiator atau ada yang juga menjadi follower. Kalau tadi berbicara tentang kejahatan gitu, ada narkoba dan ada kemudian tadi nyekokin sampai akhirnya korbannya meninggal. Nah, apakah intensi awalnya ini adalah melakukan pembunuhan atau sebenarnya ini adalah kegagalan untuk mempertimbangkan konsekuensi dari perilaku berisiko? Gitu. Nah, kita perlu melihat tentunya ya tadi ya untuk tahu pastinya perlu dengan pemeriksaan dengan individu yang bersangkutan. Tetapi kalau bicara tentang kenapa orang tega ngelakuin itu ya, sebuah penelitian dari Philip Zimbardo, seorang psikologis di 1971 tentang Stanford Prison Experiment mengatakan bahwa individu yang diberikan power berlebih dan situasi yang mendukung itu bisa saja berperilaku yang bengis, sekalipun individu itu bukanlah orang yang jahat mungkin sebelum-sebelumnya. Gitu. Jadi kita perlu melihat berbagai aspek nih di sini. Begitu Aditya. Ya, yang tentunya juga menjadi keprihatinan khusus adalah dua korban ini merupakan anak di bawah umur. Dan kita ketahui juga ada dugaan bahwa ini adalah modus prostitusi open BO. Mengapa anak ABG ataupun remaja putri ini banyak sekali yang terjerat atau masuk ke dunia hal yang gelap seperti itu, Mbak Melissa? Kita bicara berarti dari sudut pandang korbannya begitu ya Windy ya. Kalau kenapa seseorang bisa masuk terjerat di dalam dunia itu? Motifnya bisa macam-macam. Satu, mungkin kurangnya dari edukasi yang diberikan selama dia individu ini dibesarkan gitu. Lalu bagaimana kemudian caregiver, orang tua, kemudian lingkungan itu mengajarkan si anak ini untuk kemudian ada di dalam pola penyelesaian masalah yang sehat gitu. Nah, seringkali anak dibiarkan belajar sendiri nih dari pengalaman dan lingkungannya.
Sementara yang akhir-akhir ini terjadi adalah budaya instan. Jadi kalau mau apa-apa cenderungnya instan gitu. Jadi bisa jadi para gadis-gadis muda ini masuk terjerat, bisa jadi karena ada pola penyelesaian masalah yang instan, bisa jadi karena kurangnya edukasi terhadap pentingnya untuk menjaga diri, pentingnya untuk kemudian memberikan batasan-batasan yang sehat terhadap perilaku seksual yang berisiko dan tidak berisiko. Banyak sekali alasan yang bisa menjadi latar belakangnya, begitu. Baik, ini ketika kita melihat kasus seperti ini, ada kaitannya dengan narkoba. Mengapa ini masih marak sekali terjadi? Terkait dengan pembunuhannya. Ya, pembunuhan ada narkoba di situ. Ya, benar yang disampaikan tadi oleh Mbak Fitri ya, bahwa ini juga merupakan upaya untuk menutupi kasus yang lebih besar ya, terkait dengan narkoba itu. Makanya dua korban ini dicekoi dan kemudian untuk agar tidak menjadi saksi, kemudian dibunuh seperti itu. Betul. Makanya memang ini menjadi keprihatinan kita, dan kasus-kasus seperti prostitusi anak ini memang saya melihatnya sudah mulai marak gitu loh. Dengan adanya teknologi aplikasi micet kalau sekarang menjadi tren ya di kalangan anak muda, itu jauh masuk. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu menemui kasus seperti ini dan sudah saya sampaikan ke kawan-kawan di Polda Jawa Timur misalnya seperti itu, dan kalau ingin ditelusuri lebih jauh, apalagi sekarang di kepolisian ada Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak ya, itu harus segera dimaksimalkan agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang gitu, karena generasi muda ini harus diselamatkan dari hal-hal seperti itu. Apa sebenarnya hukumannya yang tepat agar ada tindakan jera terhadap para pelaku ini? Pasti yang tadi terkait dengan pembunuhannya sendiri ya pasti pasal-pasal berlapis tadi terkait dengan pembunuhannya. Tapi terkait dengan narkoba, saya melihat bahwa terkait dengan narkoba ini upaya penindakannya masih lemah ya, apalagi kalau kita melihat beberapa kasus kemudian muncul ada upaya penyuapan, pemerasan dari kepolisian. Artinya pihak-pihak terkait penegak hukum ini juga masih belum begitu tegas ya untuk menindak para pelaku pengguna narkoba. Karena kalau melihat dalam konteks pembunuhan ini kan dua orang tersangka ini kan adalah pengguna gitu loh, belum masuk dalam pengedar seperti kategori pengedar seperti itu. Makanya terkait dengan pengguna narkoba ini memang juga harus ada pengawasan yang lebih ekstra, baik melibatkan pihak kepolisian maupun BNN seperti itu. Karena kalau tidak ya apalagi jangan sampailah kawan-kawan di kepolisian ini main-main dengan kejahatan ekstraordinari narkoba ini, meskipun ini bagi pengguna seperti itu. Baik, narkoba, kemudian di situ ada prostitusi, selanjutnya ada upaya penyuapan terhadap pihak kepolisian. Anda menilainya seperti apa? Ya, memang sangat memprihatinkan sekali ya. Ini kalau kita melihat kasus ini, apakah ini penyuapan atau ini pemerasan, tentu masih bias ya, masih harus ada penyelidikan lebih dalam ya. Tapi harapan saya kepolisian ini lebih transparan dan objektif dalam menangani kasus ini, karena kalau tidak, kalaupun ini terjadi penyuapan, bukan pemerasan, keduanya sama-sama merupakan delik korupsi seperti itu, ada gratifikasi dan sebagainya. Dan ini tentu juga harus ada proses pidana bagi mereka yang menyuap maupun yang menerima suap. Karena kalau tidak ini akan mendegradasi moral kawan-kawan kepolisian yang masih baik gitu. Makanya proses pidana itu wajib dilakukan bagi mereka yang menerima suap di penegak hukum yang menerima suap seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah penanganan dari pihak kepolisian ini sudah transparan atau belum? Mas Bambang ditahan dulu, dijawab usai jeda. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.